Daftar investasi Haji Muda CIMB Niaga Syariah. Cerdas itu, siapkan naik haji mulai hari ini. Baca buku sambil ngopi memang asik. Tapi tahu nggak sih, banyak petani daerah yang nggak ngerasain manisnya bisnis kopi. Karena bisnis kopi yang untungnya gede banget itu kadang nggak sampai ke kantong mereka. Miris kan? Itu sebabnya kita bikin Beduli Indonesia untuk berbagi pengetahuan produksi, manajemen distribusi, serta menjual biji kopi dengan harga yang lebih baik. Selain itu, kami juga memberi berbagai edukasi agar manisnya bisnis kopi bisa dirasakan petani dan juga keluarganya. Kamilah Kejar Mimpi Warrior bersama CIMB Niaga membangun Indonesia. Harus transfer ke bank lain nih. Mendingan lawan terik, menembus dingin demi bebas biaya. Makasih ya kemarin. Pakai Octo Savers 20 kali bebas biaya transfer. Buka Octo Savers di Octo Mobile. Sekali narik kena segini. Narik berkali-kali kena berapa ya? Padahal di Octo Savers bisa 20 kali bebas biaya tarik tunai. Buka Octo Savers di Octo Mobile. Nyebelin, biaya top up e-wallet itu kayak parkir cuma sebentar. Kalau Octo Savers 20 kali bebas biaya top up e-wallet. Buka Octo Savers Octo Mobile. Setiap orang pasti punya mimpi, dan sekarang mimpi bisa dikejar lebih mudah. Pengen cari inspirasi? Udah nggak stuck lagi. Ada banyak bahan inspirasi. Buat bahan berkreasi, ciptakan inovasi. Buat nambah ilmu, sambil jogging, bisa sambil mentoring. Hidup juga jadi lebih seru, karena bisa diskusi sama teman-teman baru. Kamu juga bisa dapat info lowongan kerja dan bisa sukses kejar mimpi punya karir yang bikin bangga. Buka usaha semua jadi terencana, gak cuma wacana. Terlebih kalau banyak promo tiap hari, pengennya hangout di sana-sini. Gak ada alasan buat gak ngejar mimpi, karena aplikasi Kejar Mimpi bisa jadi teman baru meraih mimpimu. Download aplikasinya, raih semua mimpinya. Halo Sobat Bisnis, jangan skip video ini kalau kamu lagi kejar mimpi bikin bisnis. Ikutin tips suksesnya yuk. Kirain bikin bisnis itu ribet, padahal gampang banget. Modal utamanya berani ambil peluang dan bangun mimpi kita sendiri. Usahanya emang masih kecil, tapi bangganya luar biasa, ya nggak? Iya banget, Indonesia butuh banyak pengusaha supaya lebih maju. Pengusaha kreatif yang berani menjalankan rencana dengan segala tantangannya. Makasih ya. Sekarang ada solusi pembiayaan untuk mendukung bisnis bisa lebih berkembang dan membawa dampak yang manfaatnya untuk hari ini dan untuk masa depan anak cucu nanti. Iya. Jalan membangun bisnis memang nggak mudah. Nggak sedikit yang menyerah, tapi banyak juga yang bertahan. Yang penting berani terus buat kejar mimpi, menjalankan usaha dari generasi ke generasi. Jangan tunggu nanti. Sekarang waktunya optimis. Berkontribusi untuk negeri. Dan kejar mimpi, Berani bisnis. Energi, tekad, dan semangat adalah bahan bakar keberhasilan. Hadapi perubahan untuk capai tujuan. Namun butuh lebih dari itu untuk jadi yang terbaik. Untuk jadi yang terbaik, jalani hidup epic. Enabling talent, memberdayakan dan mengembangkan talenta terbaik. Tunjukkan passion untuk mencapai hasil yang maksimal. Bertindak dengan integrity and accountability. Sesuai etika, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Lakukan collaboration untuk raih kesuksesan bersama. Berkomitmen untuk customer centricity dengan bertindak benar dan mengutamakan nasabah. Live an epic life. Jalani nilai epic sebagai panduan dalam berkarya, berinteraksi dalam menjalankan peran sehari-hari untuk jadi yang terbaik. 1. Maju dan menang. Kejar mimpi, CIMB Niaga. Halo, nama
namaku Alia, aku dari TCB tahun 2019. Halo, perkenalkan nama saya Peter Kurniawan Hutomo, bergabung di TCB pada tahun 2016. Halo, perkenalkan, aku Ellen dari The Complete Banker tahun 2020. Hai, namaku Noval, aku TCB batch tahun 2013. TCB adalah sebuah manajemen training program dari CMB Niaga di mana kita akan dirotasi selama 2 tahun untuk berkeliling di divisi-divisi seperti consumer banking, business banking, dan juga corporate banking. Jadi The Complete Banker Program atau TCB ini merupakan program manajemen trainee dari Bank CMB Niaga yang dimana kita kalau masuk ke dalam program itu kita akan melakukan rotasi selama 2 tahun yang dimana di rotasi itu kita bisa dapat rotation di business banking, kemudian consumer banking, dan juga data dan digital. Oke, jadi TCB atau kepanjangannya The Complete Banker Program adalah Future Leaders Program di CMB Niaga, di mana kita sebagai pesertanya akan diberikan pembekalan untuk bisa berkarir dan juga bisa diberikan opportunity untuk menjadi future leaders di CMB Niaga. TCB atau The Complete Banker Program adalah program manajemen trainee Bank CMB Niaga yang eksklusif dan bertujuan untuk meningkatkan potensi talenta muda. Jadi aku milih TCB itu. Paraphrasing orgas, the ability to convey ideas with much greater clarity. Kecil-kecil so bule. And we don't know the market yet. Nyasar, Mas. Portfolio diversification is the key. Bisa Inggris. Take a deep breath and push. Empas, empus, pasti lulusan luar. Mereka itu belajar Inggris 2 arah pakai cakap. Tuh bisa chat, bisa private, atau ramean. Lah, lo sekeluarga. Siapa cakap, dia dapat. Di depan kamera, penampilan nomor 1. Tapi di belakang kamera, sibuk kejar mimpi sampai lupa waktu. Untung Optomobile beneran praktis. Mulai invest reksadana bisa kapan aja sis. Download sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberikan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul di sini di acara kita pada malam hari ini bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Nah, walaupun dilaksanakan secara online, pasti tidak akan kalah serunya ya teman-teman ya. Nah, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya partisipasi teman-teman sekalian untuk mengikuti acara untuk mengejar mimpi kita agar bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Dan teman-teman sekalian, acara ini itu diselenggarakan oleh Kejar Mimpi Semawe loh, teman-teman loh. Jadi
Kejar Mimpi Luk Sumawwe ini merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh Bank CMB Niaga yang memiliki visi untuk membentuk generasi muda Indonesia yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan motivasi diri yang baik, sehingga mampu memberikan nilai baru yang dapat memajukan Indonesia. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, pasti nih teman-teman semua pada gak sabar nih kan untuk segera mengikuti acara Kejar Mimpi kita, yaitu Talk Show 7.0 dengan tema menjadi generasi unggulan dengan beasiswa unggulan. Wah, keren banget ya kan? Nah, sebelum kita mulai nih, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hayatul Nufus. Sebagai moderator pada malam hari ini, saya merupakan member Kejar Mimpi Luk Sumawwe. Oh ya teman-teman, diharapkan untuk teman-teman nanti menyimak dan memperhatikan materi yang akan dipaparkan nanti ya teman-teman ya, karena nanti akan ada acara sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan Cakap Inggris Club selama 1 bulan untuk 5 peserta terbaik dan free ya teman-teman. Dan juga nanti bagi teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan dikirim di room chat Zoom ini ya teman-teman ya nanti. Oke, baiklah, langsung saja kita masuki ke acara kita ya teman-teman sekalian. Nah, acara selanjutnya itu merupakan kata sambutan yang akan dibawakan oleh leader Kejar Mimpi Luk Sumawwe. Kepada leader kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Kakak Moderator. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh moderator yang sangat kece ya malam ini, saya adalah leader dari komunitas Kejar Mimpi Luk Sumawwe. Jadi komunitas Kejar Mimpi Luk Sumawwe ini merupakan salah satu komunitas dari 35 komunitas Kejar Mimpi Community di seluruh Indonesia, di mana komunitas ini merupakan bentuk inisiatif dalam mewujudkan pemuda seperti kita untuk meraih mimpi dari Bank CMB Niaga. Pasti teman-teman di sini sudah pada tidak asing ya dengan Bank CMB Niaga. Nah, inilah bentuk aksi sosialnya dengan gerakan-gerakan setiap program yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas. Nah, salah satunya adalah komunitas Kejar Mimpi Luk Sumawwe. Jadi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya selamat datang dan selamat bergabung. Saya harap apa yang kita hadirkan malam ini, materi yang akan kalian dapatkan nantinya akan bermanfaat apabila terutama kalian ingin mengejar mimpi kalian sebagai penerima dari beasiswa unggulan. Pasti di sini ada beberapa yang sudah tahu beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa dari Kemendikbud yang benefitnya sangat luar biasa banget dan ditujukan kepada mahasiswa seluruh Indonesia, baik itu di jenjang S1, S2, dan S3. Jadi di sini akan diberikan beberapa tips bagaimana caranya untuk lolos, mulai dari tahap administrasi sampai tahap wawancara. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab nih teman-teman. Diharapkan kepada teman-teman semua harus aktif karena akan dipilih nanti dari keaktifannya teman-teman 5 orang yang akan beruntung mendapatkan kelas premium belajar bahasa Inggris dari Cakap. Nah, pasti sudah tahu dong ya apa itu Cakap, yaitu platform belajar bahasa Inggris yang udah terkenal, yang udah centang biru juga. Jadi secara gratis nih untuk 5 orang nanti selama 1 bulan. Nah, untuk semua peserta nanti tenang, kalian akan dapat sertifikat dan juga gratis tes simulasi TOEFL. Nah, syaratnya adalah tinggal isi aja nanti link absensinya karena undangan baik itu kelas bahasa Inggris dan juga tes simulasi TOEFL akan dikirimkan via email atau nomor WA yang teman-teman isi di link absensi nanti. Jadi wajib ya isi. Oke teman-teman, enjoy ya. Kita di sini have fun aja. Oh ya teman-teman, mungkin boleh on cam semuanya ya. Nanti bentar lagi kita akan foto bersama. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih leader kita. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua tuh harus aktif semua untuk mendapatkan klub bahasa Inggris
free dari cakap ya. Jadi kalian semua tuh harus menyimak nanti, dan harus masing-masing dari kalian harus ada pertanyaan. Dan selanjutnya kita akan menyimak video profil dari cakap. Oke, Bu, mungkin langsung dilanjut aja. Tadi udah kita tampilkan sebentar. Ya udah. Selanjutnya kita akan melihat profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Jadi nah, pemateri kita pada malam hari ini itu adalah Kak Fadilah Arafah, yang merupakan mahasiswa berprestasi program studi sarjana Fakultas Farmasi di Universitas Sumatera Utara. Wah, luar biasa ya kawan-kawan ya. Jadi prestasinya tuh juga luar biasa. Itu bisa dilihat ada award beasiswa unggulan masyarakat berprestasi oleh Kemendikbudristek RI pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Wah, keren banget ya. Terus ada juga beasiswa prestasinya itu Gold Medal of Watch, lomba karya tulis ilmiah tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Segi College Malaya. Wah, keren banget ya. Ini pada tahun 2021, teman-teman. Terus ada juga Best Presentator Healthcare pada tahun 2018 ya, teman-teman, lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ITS Akprin Yogyakarta. Wah, banyak banget ya prestasinya. Jadi insecure deh kita. Gak boleh insecure loh, teman-teman sekalian. Makanya kita tuh harus bangkit, kejar mimpi kita ya. Biar prestasi kita banyak. Tuh. Keren banget ya kan? Terus saya diharapkan kepada teman-teman semua untuk on kamera ya teman-teman ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oh, gak apa-apa, yang bisa on cam gak apa-apa ya Kak, gak apa-apa, aman. Oke, kita langsung lanjut saja ke acara selanjutnya. Pasti ini acara yang kalian tunggu-tunggu ya kawan-kawan ya, karena ini merupakan pembacaan materi dari pemateri kita, Kak Fadilah Arafah. Diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak, karena nanti akan ada sesi tanya-jawab. Dan bagi peserta, 5 peserta yang beruntung akan mendapatkan free English Club selama 1 bulan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Kak. Sebelumnya terima kasih untuk panitia, terutama Kak moderator ya, Kak Hayatun Nufus, yang saya hormati Bang Renol selaku leader dari KM Loksmawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya, seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya,
Nama saya Fadila Arafah, teman-teman bisa panggil Ara, bisa panggil juga Dila. Kalau misalnya nanti selama materi mungkin saya terkeluar atau apa gitu, mungkin bisa dikabarin langsung, karena memang di sini sedang hujan deras ya Kak, jadi kalau misalnya nanti jaringannya apa gitu bisa langsung chat ke Ara aja. Oke, di sini Ara sebagai awardee beasiswa unggulan Kemendikbudristek RI kategori masyarakat berprestasi, yang mana Ara awardee tahun 2020. Dan memang pada saat penerimaan beasiswa itu masih mahasiswa baru, jadi memang diterimanya di semester 1. Jadi kita ada 2 istilah di dalam beasiswa unggulan ya, ada kategori mahasiswa baru dan ada juga kategori ongoing. Jadi yang bisa mendaftar ke beasiswa unggulan itu ada mahasiswa baru semester 1 dan mahasiswa semester 3, atau dia kita sebut ongoing, kayak gitu ya. Mungkin Ara bisa izin share screen ya, Kak? Apakah slide-nya sudah kelihatan, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Nah, jadi tema kita kali ini adalah menjadi generasi unggul dengan beasiswa unggulan. Ini menurut saya tema yang sangat dalam ya maknanya. Kenapa? Karena memang di beasiswa unggulan itu kita sebagai generasi muda itu disebut sebagai generasi unggul. Dan gimana caranya kita sebagai anak-anak muda ya, sebagai mungkin saat ini mahasiswa atau anak SMA, itu harus bisa membuktikan bahwa masing-masing dari kita, setiap dari diri kita adalah sosok generasi unggul yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Next-nya kita akan bahas di slide selanjutnya. Mungkin tadi sudah ada beberapa pemaparan dari Kak Haya terkait dengan CV Ara, kayak gitu. Nah, tapi kita kenalan lebih jauh lagi, mungkin prestasi-prestasi yang pernah diraih sebelumnya. Yang pertama, sebagai penerima beasiswa unggulan Kemendikbudristek RI untuk kategori masyarakat berprestasi selama 4 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, insya Allah. Kemudian sebagai peraih Gold Medal WICE atau World Invention Competition and Exhibition di Malaysia di tahun 2021, juga sebagai mahasiswa berprestasi sarjana Fakultas Farmasi USU, dan juga sebagai mahasiswa berprestasi harapan 3 setingkat Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini ada banyak banget sponsor kita dari Kejar Mimpi, ada dari Persma Beo Sumut, karena saya juga berasal dari Persma Beo Sumut. Kemudian ada Info Lomba, dan nanti kalau misalnya teman-teman bisa jadi peserta terbaik, akan ada award ya dari Cakap gitu ya. Oke, next. Kita bahas dulu tentang apa itu beasiswa unggulan, karena kita di sini akan bahas gimana tips triknya. Tapi tentu kita harus kenal dulu, apa sih beasiswa unggulan itu. Nah, jadi di tampilan layar ya, ini ada pendaftaran akun atau pelaporan untuk beasiswa unggulan di tahun 2021. Jadi link ataupun website dari Kemendikbudristek Puslapdik untuk beasiswa unggulan diperbaharui atau di-re-upgrade itu di tahun 2021. Jadi ini adalah tampilan untuk link dashboard dari Puslapdik untuk beasiswa unggulan dari tahun 2021. Jadi startnya tahun 2021. Di tahun Ara itu tampilannya beda lagi. Jadi memang ini khusus dimulai dari tahun 2021. Mungkin kalau misalnya tahun ini jadi buka, berarti insya Allah ya website yang digunakan itu sama. Nah, untuk alur pendaftaran beasiswa unggulan sendiri, kita tahu bahwa beasiswa unggulan adalah beasiswa yang diberikan atau
dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di mana di bawah Pusat Layanan Pendidikan atau Puslapdik. Jadi alurnya itu, yang pertama kita daftar account atau registrasi di website resmi beasiswa unggulan. Dan kemudian seleksi tahap 1. Kemudian dari seleksi tahap 1, ini seleksi tahap 1 ini disebut juga seleksi berkas ya. Kemudian pengumuman kelulusan. Setelah pengumuman kelulusan tahap 1, ada lagi masuk tahap 2 atau seleksi wawancara. Nah, setelah dari seleksi wawancara inilah, kalau seandainya kita dinyatakan lulus, maka ada yang namanya penandatanganan kontrak sebagai URD beasiswa. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kalau tadi udah tahu siapa yang menyelenggarakan beasiswanya, kemudian alur pendaftarannya seperti apa, tentu kita harus bertanya apa sih syaratnya supaya bisa jadi URD beasiswa unggulan. Nah, ada banyak syarat atau persyaratan berkas untuk tahap 1 yang diminta oleh pihak penyelenggara. Yang pertama itu adalah karya tulis berupa esai. Dari tahun ke tahun, esainya selalu sama temanya. Aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi, kita diminta untuk memberikan suatu karya tulis berupa esai. Kalau di tahun ARA itu maksimal 5 halaman. Jadi kalau di tahun 2021 itu ada minimal dan maksimal kata. Jadi dia beda persyaratannya. Tapi umumnya memang sesuai dengan esai pada umumnya. Memang sekitaran 5 halaman kayak gitu, 3-5 halaman. Nah, jadi tadi temanya aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian ada yang namanya LOA. Nah, LOA ini hanya berlaku bagi mereka yang mahasiswa baru, calon-calon URD yang mahasiswa baru. Kenapa? Karena LOA ini adalah letter of acceptance atau surat tanda kita diterima di universitas tersebut dan jurusan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang lulus, misalnya jalur SBMPTN, nah kan ada bukti kita dinyatakan lulus di website kita dinyatakan lulus di PTN atau PTS, itu kan nanti ada LOA-nya, ada tanda kalau Anda dinyatakan lulus. Nah, itu yang dinamakan LOA. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa ongoing, itu LOA tidak berlaku. Yang berlaku adalah surat aktif kuliah. Jadi surat aktif kuliah ini diurus juga di universitas yang teman-teman kuliah di sana. Misalnya kalau ARA kan Fakultas Farmasi ya, jadi nanti mintanya ke bagian akademik untuk surat aktif kuliah kayak gitu. Kemudian ada surat rekomendasi. Perbedaan antara mahasiswa baru dan surat rekomendasinya dengan mahasiswa ongoing juga ada. Jadi untuk surat rekomendasi itu mahasiswa baru mintanya ke guru di SMA sebelumnya. Kalau ARA dulu tuh guru pembimbing yang paling dekat sama kita. Misalnya kita sering ikut lomba atau misalnya pernah ikut olimpiade gitu ya. Dan ada pembimbingnya. Nah, itu kalau bisa yang kenal kita dekat gitu. Atau memang punya jabatan misalnya seperti kepala sekolah. Nah, itu untuk mahasiswa baru. Surat rekomendasinya berasal dari SMA sebelumnya. Sedangkan untuk mahasiswa ongoing yang dia semester 3, surat rekomendasinya berasal dari universitas di mana kita berkuliah, di mana kita menempuh pendidikan. Misalnya, ARA daftar beasiswa unggulan di semester 3. Berarti surat rekomendasinya berasal dari misalnya rektor ataupun dosen pembimbing atau dosen yang dekat sama kita gitu. Misalnya tahu kita di kelas bagaimana atau tahu kita orangnya seperti apa supaya surat rekomendasinya lebih mengena gitu ya. Karena kalau misalnya surat rekomendasi ini nanti dibuat oleh orang yang misalnya nggak kenal kita, itu akan susah gitu. Akan nggak dapet feel-nya kalau misalnya dia benar-benar merekomendasikan kita sebagai orang yang layak sebagai URD beasiswa kayak gitu. Nanti kalau misalnya di kolomnya itu saya misalnya adalah pembimbing, misalnya pembimbing lomba saudara yang bersangkutan, nah itu akan lebih kuat ya, karena kita sebagai penguji juga kita lihat kalau misalnya surat rekomendasinya berasal dari orang yang benar-benar kenal sama calon URD kayak gitu. Kemudian ada sertifikat prestasi. Tentu sertifikat prestasi ini tidak hanya sertifikat lomba kayak gitu,
di tahun 2021 bahkan ditekankan mengenai sertifikat prestasi berupa karya. Misalnya teman-teman pernah nulis buku, teman-teman pernah membuat publikasi jurnal atau publikasi karya tulis kayak gitu, itu bisa menjadi lampiran dari sertifikat prestasi di bagian karya. Tapi selebihnya itu memang tidak jauh-jauh dari kompetisi ya. Misalnya pernah ikut lomba apa, tapi juga misalnya teman-teman pernah mendapatkan penghargaan sebagai pembicara di seminar apa, kayak gitu. Itu juga merupakan sertifikat prestasi yang bisa dilampirkan. Kemudian memang ada nanti diminta buku rekening BNI Taplus, tapi ini tidak wajib ya. Kalau misalnya udah nanti kita menjadi awardee dan memang dinyatakan sebagai awardee, ini memang harus wajib punya rekening BNI Taplus. Kemudian ada IPK, syarat IPK minimal 3,25. Dan ini juga berlaku untuk persyaratan program studi dan perguruan tinggi. Jadi nanti di perguruan tinggi teman-teman itu harus dilihat apakah perguruan tinggi negeri maupun swasta itu minimal B enggak program studinya dan PTN atau PTS yang teman-teman menempuh pendidikan di sana. Itu juga menjadi syarat dari berkas beasiswa unggulan. Mungkin kalau misalnya ada berkas-berkas tambahan, misalnya ketentuan dari tahun berikutnya, itu diharapkan teman-teman untuk update ya, apa-apa aja berkas yang memang diperlukan untuk tahap seleksi di tahun tersebut. Karena memang setiap tahunnya itu terus berkembang ya, apa-apa syaratnya itu bisa aja berubah. Jadi teman-teman harus update informasi, tanya ke teman-teman yang juga sama-sama ingin mendaftar dan juga langsung update ke beasiswa unggulannya kayak gitu, website beasiswa unggulan seperti itu. Kemudian untuk komponen beasiswa unggulan, kenapa sih Kak beasiswa unggulan ini menjadi beasiswa yang favorit? Ya karena mencakup 3 komponen biaya ya. Jadi mencakup atau mengcover 3 biaya sekaligus. Yang pertama biaya pendidikan, yang kedua biaya hidup, dan yang ketiga biaya buku. Biaya pendidikan ini kalau misalnya di Universitas Sumatera Utara ya itu namanya UKT kayak gitu, uang kuliah tunggal. Itu beasiswa unggulan mengcover seluruh biaya pendidikan selama kita menempuh pendidikan 4 tahun kalau misalnya mahasiswa baru. Jadi biaya pendidikan ini tergantung dari berapa teman-teman dapat UKT-nya kayak gitu kan. Ada yang memang mendapatkan UKT-nya 7 juta misalnya, 10 juta, atau misalnya 11 juta, atau 3 juta. Itu akan disesuaikan dengan berapa UKT yang teman-teman dapat dari universitas, kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman punya UKT yang tinggi, misalnya UKT-nya 11 juta, itu nggak usah khawatir, karena itu juga akan di-cover sesuai dengan berapa yang teman-teman dapatkan UKT-nya, kayak gitu. Begitu juga dengan yang kuliahnya di PTS, itu harus melampirkan berapa sebenarnya biaya pendidikan yang ditagih dari universitas teman-teman menempuh pendidikan. Kemudian biaya hidup. Nah, biaya hidup ini disamaratakan untuk per setiap tahunnya itu memang ada sedikit perubahan, tapi nggak jauh beda. Dan biaya hidup ini yang termasuk komponen yang paling besar kalau Ara bilang. Kemudian yang ketiga adalah biaya buku. Nah, biaya buku ini mencakup biaya buku untuk setiap semester. Jadi itu ditanggung oleh beasiswa unggulan juga. Nah, di sini Ara mau share tips trik untuk lulus beasiswa unggulan di tahap seleksi berkas. Kan teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kalau misalnya esai Kak, kan ada temanya tuh. Kita harus gimana dengan tema itu? Bagaimana kita bisa membuat atau meyakinkan si pembaca atau dewan juri bahwasanya esai kita ini layak menjadi esai yang termasuk dari kategori calon awardee beasiswa unggulan. Nah, yang pertama itu semua esai apapun itu, even itu esai beasiswa ataupun esai ilmiah atau esai apapun, itu tetap harus memahami tema. Tema setiap tahunnya, tadi Ara udah bilang kalau temanya adalah Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Secara tersirat, kita pasti tahu bahwa ini spesifik ke aku,
aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Berarti secara tidak langsung kita membuat autobiografi tentang hidup kita sendiri, tentang diri kita sendiri. Dan bagaimana kita merepresentasikan diri kita sebagai sosok generasi unggul yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi kita harus pahami dulu, bedah dulu temanya, per kata. Pertama Ara tuh selalu per kata gitu. Kalau misalnya ada aku generasi unggul, berarti generasi unggul nih apa? Tujuan dari kata generasi unggul nih apa? Kayak gitu. Dan setiap orang pasti punya perspektifnya tersendiri ya tentang apa itu generasi unggul, bagaimana sosok generasi unggul ini bisa menjadi kebanggaan bangsa, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Dan setiap wordy pasti punya tips triknya sendiri, kayak gitu. Jadi, saran Ara, tetaplah pahami tema terlebih dahulu. Kemudian, susun ide atau kerangka esai sesuai dengan tema. Jadi memang di beasiswa unggulan ini nggak ada ketentuan ya. Kalau misalnya menulis esai itu nanti pendahuluannya begini, harus perkenalan, atau nanti isinya harus begini, nggak ada. Jadi, pendahuluan, isi, dan penutup itu tergantung dari kita. Mau gimana pun kita buat, yang penting sesuai dengan tema yang diminta. Jadi nggak ada kerangka ataupun aturan penulisan dari pihak penyelenggara. Ini tergantung dari masing-masing wordy. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat, ada wordy yang ini sama wordy yang itu kok beda ya cara penulisannya. Nah memang seperti itu, karena memang setiap wordy itu dibebaskan untuk menulis bagaimana kerangka dari esai yang akan dia bawakan di pendaftaran seleksi berkas. Kemudian awali dengan first impression yang menarik. Tentu ya, kalau misalnya kita melihat esai ataupun karya tulis atau misalnya buku gitu, kita pasti melihat duluan itu dari covernya atau awalannya atau pembukaannya. Menarik nggak untuk dibaca? Kalau misalnya kira-kira nggak menarik, nah tentu dewan juri ataupun siapapun yang menilai esai kita nanti akan merasa nggak biasa aja nih gitu. Nah kita harus memberikan first impression supaya esai kita tuh bisa dibaca dari awal sampai habis kayak gitu. Jadi harus di awal tuh benar-benar memberikan sesuatu yang menarik. Saran Ara kalau misalnya di tahun 2020 dulu Ara nulis esai ya, itu di depannya ada quotes. Quotes itu tuh tergantung dari passion kita ingin membawakan esainya seperti apa. Kalau misalnya kita pengen membuat tentang cinta tanah air, tentu misalnya kita bisa mengutip dari Soekarno atau misalnya B.J. Habibie kayak gitu, itu boleh. Itu diserahkan kepada masing-masing wordy. Pasti punya tips triknya, pasti punya gimana caranya supaya first impression itu benar-benar menarik. Kemudian highlight fakta unik tentang kamu. Tentu menjadi seorang generasi unggul, kita tentu punya hal unik ya, kenapa kita harus diluluskan, dan kenapa kita disebut generasi unggul. Nah ini highlight fakta unik tentang diri kita masing-masing. Setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing, dan punya cerita uniknya. Jangan pernah lupakan gimana kalian misalnya waktu masa kecil, SD, SMP, SMA itu tentu ada pengalaman-pengalaman unik, atau karakter-karakter unik, atau mungkin prinsip-prinsip hidup yang unik. Kemudian cari past, present, future kontribusi kita terhadap kemajuan diri kita dan juga kemajuan bangsa. Kan pasnya itu seperti yang saya bilang tadi dari SD, SMP, SMA ya. Kemudian future-nya itu nanti kalau misalnya kita udah menjadi wordy, kita akan buat apa, dan setelah menjadi wordy pun kita akan buat apa. Kita punya cita-cita seperti apa. Itu juga bisa diceritakan di esai. Kemudian tulis karakter, prinsip, dan keseriusan kita. Ya tentu ini penting ya, karakter kita seperti apa, prinsip kita seperti apa, dan keseriusan kita menjadi wordy, itu juga bisa kita tuangkan di dalam esai. Kemudian tunjukkan bentuk cinta tanah air. Tentu untuk menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, kita harus memberikan suatu insight bahwa kita ini orang yang tinggi nasionalismenya, kayak gitu. Kita cinta sama tanah air ini. Dan itu harus dibuktikan ya. Dan itu harus dibuktikan melalui esai. Jadi esai ini kalau menurut Ara termasuk hal yang krusial, tapi nggak ada pastinya gitu, harus seperti apa kalimatnya. Itu tergantung dari masing-masing wordy. Kemudian ada closing statement yang terbaik. Seperti tadi, ketika kita melihat buku, kita lihat covernya dulu. Dan kalau Ara juga lihat belakangnya. Jadi kalau misalnya mau menilai satu buku, kira-kira ini interest nggak ya untuk aku baca,
itu tuh dimulai dari first impression dan closing-nya gimana. Jadi jangan sampai orang menarik di awal, tapi di akhirnya biasa-biasa aja. Jangan kasih gap untuk mereka menilai esai kita itu buruk, atau esai kita ini nggak qualified. Berikan setiap sentuhan kata-kata atau kalimat dalam esai itu menjadi berkesan. Bisa closing statement-nya itu berupa quotes lagi bisa, atau harapan, atau mungkin pentingnya beasiswa unggulan buat kita, itu juga bisa menjadi closing statement yang baik kalau menurut Ara. Kemudian untuk berkas ya, kan tadi esai itu termasuk salah satu persyaratan berkas yang paling penting, yang paling krusial. Tapi di samping itu juga jangan lupa untuk kita tetap update info. Berkasnya harus seperti apa, karena di tahun Ara nggak ada kolom karya, tapi di tahun 2021 ada kolom karya. Berarti kira-kira kita sebagai calon URD harus buat karya apa gitu, supaya bisa memenuhi berkas-berkas pendukung kayak gitu. Misalnya teman-teman sekarang masih SMA gitu ya, untuk mempersiapkan nanti ketika di perguruan tinggi mau daftar beasiswa unggulan, mungkin dari sekarang udah bisa memikirkan prestasi apa, karya apa yang akan diterbitkan, mungkin seperti itu. Dan jangan lupa kalau Ara dulu sering banget ikut seminar-seminar beasiswa. Mau beasiswa apapun Ara waktu itu ikut, karena menurut Ara ilmu itu bisa kita dapat dari mana aja dan dari siapa aja. Jadi jangan pernah ngerasa puas ketika aku udah ikut satu seminar beasiswa udah cukup deh kayak gitu. Enggak. Kalau misalnya mau mendalami tentang gimana sih nulis esai beasiswa, gimana bisa jadi URD-nya, jangan pernah merasa puas dengan mengikuti satu seminar atau satu kelas beasiswa aja kayak gitu. Biar ilmu yang kita dapetin atau pengalaman yang kita dapetin terkait dengan bagaimana menjadi URD itu jauh lebih banyak seperti itu. Jangan sampai ada satu pun berkas yang membuat juri meragukan prestasi dan keseriusan kita sebagai calon URD. Karena berkas menurut Ara adalah bukti keseriusan kita. Jadi kalau misalnya dibilang gimana format dari surat rekomendasi, maka kita harus mengikutinya kayak gitu. Jadi jangan sampai ada yang meragukan keseriusan kita hanya karena misalnya format ataupun persyaratannya kurang lengkap seperti itu ya. Kemudian strategi G2 ya untuk menjadi seorang URD menurut Ara adalah gimana kita bisa menjelaskan tentang keseluruhan diri kita di dalam esai, atau Ara bilangnya personal branding gitu ya. Jadi kita memberikan apa sih hal yang ada di kita tapi nggak ada di orang lain. Itu yang namanya personal branding gitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menggambarkan keunikan diri kita berdasarkan sejarah atau peristiwa di masa lalu. Bisa mencakup itu aspek sosial kita, bisa juga keterampilan, spiritual, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menceritakan kontribusi apa yang telah dan akan dilakukan. Ini bisa pengalaman teman-teman ya, misalnya selama SMP, pernah ikut olimpiade apa, pernah ikut lomba apa, di ekstrakurikuler apa, itu bisa diceritakan. Dan juga ketika nanti teman-teman ada di satu jurusan dan berkuliah di sana, kira-kira kontribusi apa yang teman-teman akan berikan? Ya, jadi usahakan apa yang teman-teman ceritakan di dalam esai terkait kontribusi teman-teman yang telah dan yang akan, itu sejalan dengan program studi teman-teman nanti. Usahakan ya, tapi tidak harus. Tapi lebih baik kalau misalnya dia sejalan dengan jurusan dan prodi kita. Ya, masa iya kita prodinya apa, nanti kita kontribusinya di bidang apa, kayak gitu ya. Jadi usahakan karena memang ini beasiswa pendidikan, jadi berilah kontribusi sesuai dengan program studi kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, seperti yang tips sebelumnya ya, menunjukkan karakter cinta tanah air dan prinsip hidup yang kuat berserta alasan. Ya kadang kita cuma bilang, oh saya nasionalismenya tinggi, itu enggak ya, itu kan kalimat ya, saya memiliki nasionalisme yang tinggi. Ketimbang teman-teman bilang, saya pernah misalnya mengikuti volunteer pendidikan di desa ini, itu kan akan lebih
action itu akan lebih berbicara ya ketimbang kalimat saya cinta tanah air kayak gitu. Jadi akan lebih kuat ketika teman-teman menunjukkan memang ada kontribusinya, memang ada nyata dia pernah dilakukan ataupun rencana-rencana yang memang spesifik seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan peristiwa tak terlupakan dalam hidup. Bisa berupa kegagalan dan pelajaran yang diambil. Banyak URD ataupun calon-calon URD yang pesimis gitu ya. Kan saya mau daftar beasiswa unggulan nih. Otomatis di esainya saya harus tulis dengan keunggulan-keunggulan saya dong, prestasi-prestasi saya dong. Oh, enggak. Bahkan di beasiswa unggulan ini, lebih ditekankan gimana teman-teman ketika ada di posisi terburuk dan bisa mengambil pelajaran dari situ. Itu lebih baik ya, ketika kita menjadi seseorang yang bisa mengambil pelajaran dari kegagalan dan kapan kita jatuh, kapan kita bisa bangkit lagi dari jatuh itu jauh lebih baik. Oke, sorry ya. Jadi ada suara sebentar. Jadi jangan pernah lupakan bahwa kegagalan ataupun keberhasilan, dua-duanya sama-sama bahan esai. Jadi teman-teman bisa bahas tentang bagaimana teman-teman bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, itu juga menjadi bagian dari esai. Kemudian selanjutnya, keunggulan dari beasiswa unggulan itu apa sih, Kak? Yang pertama tadi, siapa aja bisa daftar. Kalian mau mahasiswa negeri, mahasiswa swasta, semester 1 atau semester 3, itu semuanya bisa daftar. Tapi dengan syarat tadi, program studi kita ataupun universitas kita, keduanya memenuhi syarat akreditasi minimal B. Kemudian, keunggulannya lagi adalah tidak memandang pekerjaan orang tua. Ya meskipun orang tua kalian misalnya PNS, ada beberapa beasiswa yang misalnya orang tua kita PNS itu biasanya tidak dianjurkan ya untuk mendaftarkan beasiswa itu, tetapi di beasiswa unggulan tidak ada. Apalagi yang kategori masyarakat berprestasi, itu apapun pekerjaan orang tua bisa mendaftar. Kemudian jumlah biaya yang tergolong tinggi. Tadi Ara udah kasih tahu spill bahwasanya ada 3 komponen yang tercakup. Yang pertama beasiswa pendidikan, beasiswa untuk hidup, dan beasiswa untuk buku. Kemudian persyaratan yang cukup mudah. Teman-teman kita udah bahas dari tadi bahwasanya hanya 2 tahapan. Yang pertama tahap seleksi berkas dan yang kedua tahap wawancara. Dan setelah itu teman-teman ketika lulus dari 2 tahap ini maka teman-teman lulus dari beasiswa unggulan. Jadi bisa dibilang persyaratannya cukup mudah. Kemudian benefit ketika teman-teman sudah menjadi URD apa aja? Yang pertama membantu perekonomian keluarga. Teman-teman nggak bayar UKT, bayar UKT sendiri ya, nggak dibayar lagi sama orang tua. Kemudian relasi yang luas, karena nanti kita akan bertemu ataupun punya relation dengan orang-orang yang URD beasiswa juga dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang dari Sumut misalnya, Kalimantan, Papua misalnya. Papua nggak ada ya, ada dulu ada 3T tapi di tahun 2021 udah nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi URD, ada yang namanya forum beasiswa seperti tadi Persma Beo Sumut, ada juga dari Persma Beo Sumut. Itu merupakan, menurut Ara itu relasi ya, menurut Ara itu perluasan relasi kita sebagai seorang URD mendapatkan benefit relasi dari URD beasiswa seperti itu. Kemudian pengalaman menulis esai dan wawancara. Jujur, Ara dulu waktu pertama kali buat esai yang temanya autobiografi ya, mungkin yang pertama kali itu dari beasiswa unggulan. Jadi nggak ada, misalnya Ara tuh pernah menjuarai esai atau apa, tapi emang untuk pertama kalinya itu adalah pengalaman Ara menulis esai. Dan alhamdulillah memang diberi Allah rezeki untuk lulus. Jadi itu menjadi pengalaman pertama sekaligus keberhasilan pertama dalam penulisan esai khususnya untuk tema autobiografi. Kemudian pengalaman wawancara juga. Wawancara dengan orang yang memang
berkompetensi di bidangnya, seorang psikolog, kemudian ada juga yang dari pegawai kementerian dan memang ahlinya ya untuk melihat bagaimana kita menjawab setiap pertanyaan dari wawancara. Kemudian trigger semangat dalam perkuliahan, tentu karena adanya beasiswa unggulan ini kita menjadi punya semangat, punya motivasi yang lebih daripada teman-teman kita yang mungkin belum mendapatkan beasiswa, kayak gitu. Kemudian terpandang ya, ini merupakan benefit yang menurut Ara nggak perlu dibilang, tapi memang seperti itulah ketika kita sudah menjadi awardee beasiswa, khususnya beasiswa unggulan. Kemudian ini ada komponen biaya ya. Contoh dari awardee 2019 dan 2020, yang di atas 2019, yang di bawah 2020, itu komponen beasiswanya memang di atas 80 juta, kalau misalnya mau dirincikan seperti itu. Jadi cukup besar ya, untuk 4 tahun kita berkuliah, diberikan biaya yang sebegitu besarnya. Oke. Kemudian untuk biaya yang sebegitu besarnya, Ara bilang tadi di atas 80 juta, berarti kita sebagai awardee punya pertanggungjawaban ya. Punya pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara, khususnya di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di bawah naungan langsung dari Puslapdik, kita punya pertanggungjawaban. Yang pertama, sebentar ya teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah laporan dana untuk setiap semester. Artinya kita ketika sudah membayar uang kuliah, itu kan ada billing statement ya, atau bukti pembayaran UKT. Itu menjadi salah satu syarat pertanggungjawaban sebagai awardee. Kedua, laporan nilai setiap semester karena ada syarat IPK tadi. Kemudian mematuhi kontrak beasiswa, karena di dalam kontraknya itu banyak sekali peraturan-peraturan dari pihak penyelenggara. Kemudian ada kegiatan paguyuban. Kalau misalnya ada kegiatan langsung dari beasiswa unggulan, dan sejauh Ara menjadi awardee memang sangat banyak ya kegiatan-kegiatan yang langsung diberikan oleh pihak penyelenggara. Kemudian sebenarnya Ara pengen bedah esai seandainya memang ada waktu, tapi Ara mau bilang ke teman-teman bahwa menurut hukum probabilitas, ya, peluang kita ketika mencoba sesuatu itu 50% lulus, 50% nggak lulus. 50% gagal, 50% menang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mencoba, nggak ada kata lulus, nggak lulus. Karena memang nggak coba, gitu. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, maka peluang kita mendapatkannya 50%. Tapi kalau kita tidak mencobanya, maka peluang kita hanya 0%. Jadi coba aja dulu, nggak usah pikirkan apa kata orang, kita qualified nggak ya, bakal bisa nggak ya, kayak gitu. Coba aja dulu, kalau memang itu rezeki kita bakal sama kita, kayak gitu. Nggak ada kata gagal selama kita masih berusaha. Jika kita belum berhasil, berarti usaha kita yang belum usai. Ini yang Ara bilang tadi, jika kita mencoba sesuatu, peluang kita mendapatkan 50%, dan jika kita tidak mencobanya, maka peluang kita adalah 0%. Mungkin setelah ini kita bisa tanya jawab tentang kenapa sih waktu itu Ara akhirnya memutuskan menjadi awardee, dan gimana pengalamannya. Untuk mungkin bisa kita sharing-sharing dari Q&A. Dan selanjutnya ini Ara ada reward ya, buat teman-teman yang nantinya bisa memberikan review terkait dengan pandangan generasi unggul itu apa sih. Dan Ayo Jadi Generasi Unggul akan menjadi titel dari snapgram teman-teman, dan tag ke Instagramnya @jurnalnya_Ara, jurnalnya.ara. Ara ada sedikit quotes, percayalah bahwa bukan karena kita yang paling berprestasi, maka kita yang pasti lulus. Ingat, akan selalu ada campur tangan Tuhan dan doa ibu dan bapak kita dalam setiap kelulusan kita, baik di beasiswa maupun keberhasilan-keberhasilan lainnya. Itu dari Ara. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ara kembalikan ke Kak Haya selaku moderator.
Terima kasih banyak Kak Ara. Luar biasa sekali ya teman-teman ya materinya. Pasti ini menambah ilmu sekali ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Yang mau nanya langsung angkat tangannya. Yang mau bedah esai juga boleh, Kak. Gimana Kak? Kak Ara? Wah, ada 3 orang yang mau nanya nih ya. Oke, langsung saja kita mulai ke pertanyaannya kepada Kak Sri Mulya Fitri. Silakan Kak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Kak. Apakah penurunan nilai IPK pada setiap semester akan mempengaruhi pencabutan beasiswa unggulan ini? Terima kasih. Apa mau langsung dijawab, Kak? Kak Ara? Halo Kak, apa suara Ara terdengar? Terdengar, Kak. Kita lanjut aja pertanyaan kedua. Silakan Kak Indah Maulida. Baik, terima kasih Kakak. Indah izin bertanya. Pertanyaannya yaitu tentang apakah kita bisa mengikuti beasiswa keunggulan ini, sedangkan kita sudah mendapatkan beasiswa yang lainnya, misalnya seperti beasiswa Bank Indonesia atau KIP. Baik Kak Nufus, cukup itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Indah. Selanjutnya M. Sony, silakan pertanyaannya. Halo. Izin Kak bertanya Kak. Baik, silakan. Ini Kak, saya ingin bertanya nih Kak. Kita kan sebagai mahasiswa yang awal-awal ini kan Kak, kadang kita belum paham kali tentang ISA ini kan Kak. Lalu bagaimana sih supaya dapat inspirasi tentang esai-esai secara pembuatan esai tersebut? Dan kadang kan kita sebagai mahasiswa awal kan kadang masih lugu gitu Kak tentang hal itu, masih asing tentang esai tersebut gitu Kak. Boleh dong dijelasin lagi. Dan terus tentang pengelolaan dana tersebut tuh boleh nggak sih kita kalau maaf kata bukan poya-poya ya Kak, maksudnya kita kayak beli barang gitu Kak, apakah kita harus melaporkan juga Kak, begitu Kak? Makasih. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Gimana Kak? Apa mau dijawab untuk 3 penanya pertama? Iya Kak. Mungkin tadi ada beberapa yang Ara agak miss ya di suaranya. Mungkin Kak Haye bisa baca satu pertanyaan, nanti Ara langsung jawab, tapi langsung 1, 2, 3 gitu ya. Bisa nggak Kak? Bisa Kak, bisa. Oke. Tadi ada yang nanya Kak, pertanyaannya itu apakah nilai IPK itu berpengaruh untuk mengikuti beasiswa unggulan ini Kak, gitu.
Kalau nggak salah ini pertanyaan dari Kak Sri Mulia ya Kak ya. Oke, terima kasih ya Kak Haya. Makasih juga untuk Kak Sri Mulia untuk pertanyaannya. Nah, jadi apakah IPK atau IP kita setiap semester ketika turun, apakah ada pengaruhnya terhadap pencabutan beasiswa? Jawabannya, kalau misalnya penurunannya itu masih tergolong tidak keluar dari syarat beasiswa ya. Misalnya syarat untuk beasiswa unggulan ini di kontrak itu untuk Saintek itu minimal 2,75, minimal 3 ya, minimal 3. Tapi kalau misalnya yang Soshum kalau nggak salah 3,25 atau 3 juga, itu pokoknya ada di persyaratan beasiswa. Nanti ada kategori Saintek dan Soshum. Kalau seingat Ara memang persyaratannya itu 3. Jadi kalau misalnya lewat dari 3, itu berarti ada sanksi yang didapatkan. Tapi seandainya Ara pernah IP-nya 3,5, tiba-tiba IPK semester selanjutnya 3,3, itu nggak masalah. Selama IP kita tidak lewat dari ambang batas IPK yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Jadi itu nggak apa-apa ya Kak, misalnya naik turun, itu nggak masalah. Asal tidak lewat dari syarat di dalam kontrak beasiswa, kayak gitu. Dan syarat itu tetap, misalnya 3 ya 3, misalnya 2,75 ya 2,75, atau 3,25 ya berarti 3,25, kayak gitu ya Kak. Mungkin itu saya. Makasih Kak. Pertanyaan gimana Kak? Bisa diterima Kak Sri Mulia? Terima kasih Kak, bisa. Pertanyaan yang kedua itu, apakah kita bisa mengikuti beasiswa unggulan ini, sedangkan kita sudah menerima beasiswa dari pihak lain, Kak? Contohnya dari KIP atau BSI dan sebagainya, gitu Kak. Ini pertanyaan dari Kak Fadilah Arafah. Oh, Kak Indah Mulia ya, Kak Indah Mulia. Maaf Kak, pertanyaan dari Kak Indah Maulida. Oke. Kak Indah Maulida, makasih ya Kak pertanyaannya. Makasih juga Kak Haya udah dibacain pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya kita udah daftar beasiswa dan menjadi awardee beasiswa tersebut, sebenarnya kita nggak boleh daftar beasiswa unggulan. Kenapa? Karena di dalam beasiswa unggulan ada persyaratan berkas itu pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Jadi itu ada di persyaratan berkas untuk mendaftar beasiswa unggulan. Bahkan sebenarnya di surat tersebut ada juga pernyataan bahwa kita tidak mendaftar ke beasiswa selain dari beasiswa unggulan, kayak gitu. Jadi kalau untuk persyaratannya sendiri memang kalau misalnya kita udah daftar KIP, berarti kita nggak bisa udah dapat KIP, berarti kita nggak boleh jadi awardee beasiswa unggulan. Begitu juga dengan BI dan lain sebagainya. Ketika memang beasiswa tersebut komponen beasiswanya sama dengan beasiswa unggulan. Jadi misalnya ada yang membiayai biaya UKT, berarti udah otomatis beasiswa tersebut tidak boleh kita terima ketika kita menjadi awardee beasiswa unggulan, dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita udah jadi awardee beasiswa, kita juga nggak boleh daftar ke beasiswa unggulan. Jadi memang beasiswa unggulan ini mensyaratkan kita untuk mendapatkan hanya satu beasiswa saja ketika memang sudah menjadi awardee beasiswa unggulan. Seperti itu ya Kak, persyaratannya memang. Mungkin itu dari Ara, Kak Haya. Makasih Kak. Jelas ya Kak Indah. Pertanyaan terakhir itu Kak, bagaimana sih inspirasi untuk kita bisa membuat esai? Itu pertanyaan dari M. Sony. Halo Bang M. Sony, jadi kalau misalnya kita belum pernah nih buat esai, terus gimana caranya kita dapat insight atau dapat
cara gimana bisa buat esai beasiswa ketika kita belum pernah punya pengalaman buat esai. Jadi ketika Ara bilang juga dulu Ara belum pernah bikin esai khususnya untuk esai autobiografi ya, tulis tentang diri kita sendiri. Jadi memang nggak ada pengalaman yang benar-benar pernah Ara laluin untuk penulisan esai. Buktinya bisa gitu. Jadi gimana sih caranya untuk mendapatkan inspirasi ketika penulisan esai beasiswa unggulan? Jadi kalau Ara dulu, Ara tanya-tanya ke banyak wardi-wardi yang memang lulus beasiswa unggulan. Jadi Ara tanya, gimana sih Kak, gimana sih Bang cara bikin esai atau contoh esai beasiswanya dulu. Jadi bukan untuk kita contoh ya, tapi untuk mendapatkan referensi gimana sih bentuk esainya, gimana sih yang 5 halaman itu kira-kira kerangkanya bakal kita buat nanti. Dan itu setiap wardi memang beda-beda ya. Jadi kita cari referensi untuk nanti kita buat sesuai dengan gaya penulisan kita sendiri, kayak gitu. Jadi banyak-banyak baca dari pengalaman wardi-wardi sebelumnya. Makanya Ara juga bilang tadi sarannya untuk dapat banyak insight dari seminar-seminar beasiswa atau kelas-kelas beasiswa supaya kita dapat insight yang lebih luas, lebih banyak. Nggak cuma dari satu wardi aja, tapi dari wardi-wardi lain juga. Kalau Ara dulu nggak kepikiran memang bakal bener-bener beasiswa unggulan ya. Jadi dulu banyak jenis-jenis beasiswa yang seminar-seminarnya Ara selalu ikutin. Kayak Tanoto, kayak gitu-gitu. Itu Ara dulu pernah daftar juga di beasiswa itu. Sebelum Ara daftar beasiswa unggulan. Dan ketika daftar itu memang nggak daftar lagi ke beasiswa lainnya. Mungkin itu ya Kak, saran Ara untuk gimana dapat inspirasinya. Kalau untuk memulainya, bisa dengan kita tadi memahami tema, kemudian memberikan kerangka-kerangka kira-kira nanti paragraf 1 aku mau buat apa ya. Misalnya pengenalan diri, kemudian paragraf 2 pengenalan keluarga, misalnya kemudian yang ketiga nanti bikin prestasi apa aja yang pernah diraih, organisasi apa yang pernah diikuti, itu tergantung dari masing-masing wardi. Ada yang memang wardi yang cerita dia dari masa lahir sampai dia gede gitu ya, sampai dia kuliah. Ada juga yang dari masa SMA ke masa kuliah. Ada juga yang langsung dari masa kuliah ke tahap dia mau daftar kayak gitu. Itu tergantung dari wardinya gitu. Dan gimana nyamannya nanti Bang Sony buat esainya. Apakah memang pengen mencantumkan cerita dari lahir sampai dewasa? Itu juga tergantung dari Bang Sony kayak gitu ya. Mungkin inspirasinya memang Ara benar-benar dapat dari diskusi dengan banyak wardi. Jadi jangan pernah kita berasa puas gitu ya ketika kita dapat ilmu dari satu orang. Kita harus tanya lagi yang lain, baca lebih banyak lagi cerita-cerita wardi kayak gitu, mungkin akan lebih banyak insight dan pengalaman yang didapat. Mungkin itu dari aku Kak Haya, makasih Kak. Iya Kak, ini ada beberapa penanya lagi Kak. Kita kasih kesempatan untuk Kak Afifah Astrinina. Silakan Kak untuk bertanya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak Hayas. Selamat malam juga untuk rekan-rekan lainnya, sama Kak Ara juga. Di sini Afifah dari salah satu Poltekkes yang ada di Indonesia, Poltekkes Kemenkes. Nah, dari Poltekkes Kemenkes itu sendiri yang Afifah sadari itu untuk beasiswa itu jarang ada, maksudnya itu jarang dipaparkan kami mengenai beasiswa. Nah Kak, yang sebenarnya ada beberapa yang ingin Afifah tanyakan dan yang ingin diketahui oleh Afifah, yaitu pertama mengenai itu Kak, apa saja sih kan Kakak udah jadi awardee dari beasiswa unggulan. Menurut Kakak, seorang awardee itu apa aja skill set yang harus dimiliki seorang awardee? Dan kan Afifah dari latarnya dari kesehatan itu kan Kak lebih ke bagian ke prakteknya Kak. Nah kan salah satu ada kegiatan dari beasiswa unggulan tadi itu pagayuban. Boleh nggak Kak lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai kegiatannya itu bersifat kayak gimana Kak? Terima kasih.
Terima kasih Kak Afifah. Kayaknya lebih baiknya langsung dijawab aja Kak. Iya Kak Haya. Makasih Kak. Oke, makasih juga untuk Kak Afifah pertanyaannya. Jadi Ara mau sharing sedikit ya tentang pengalaman Ara juga sebelum kuliah di Universitas Sumatera Utara. Sebenarnya Ara juga pernah kuliah di Poltekkes Kemenkes di Medan. Jadi itu Ara ngambilnya S1 yang setara S1 atau dia sarjana terapan ya Kak. Kakak sarjana terapan atau yang D3? Sarjana terapan plus profesi langsung, Kak. Oh ya, I see. Nah, jadi untuk Ara sendiri pernah cari tahu apakah ketika kita ngambil sarjana terapan itu dianggap S1 nggak ya gitu. Nah, ternyata bisa. Bisa dianggap S1 dan bisa daftar beasiswa unggulan. Nah, yang tadi pertanyaannya apakah ada skill set ketika kita background kesehatan, apakah ada skill-skill yang dituntut untuk harus didapatkan ketika kita udah jadi URD? Nggak ada ya Kak, karena Ara sendiri juga farmasi, jadi nggak ada skill set yang dituntut. Setelah kita menjadi URD ya memang depend on kita gitu, depend on me, depend on us, mau bikin skill setnya seperti apa itu tergantung kita. Jadi nggak ada lagi persyaratan-persyaratan beasiswa terkait dengan skill set. Nah, untuk kegiatan paguyuban ini, mungkin kalau misalnya kita terhubung ke yang namanya forum beasiswa unggulan, jadi dulu tuh pernah ada kesepakatan gitu ya untuk ada minimal 1 tahun untuk kita mengabdi di beasiswa unggulan. Meskipun itu tidak ada di kontrak beasiswa atau tidak diwajibkan sebenarnya, tapi itu jadi kesadaran tersendiri ya bagi URD-nya untuk mengabdi di forum beasiswa tersebut. Jadi forum ini tuh seperti kumpulan URD-URD di satu wilayah yang memang dia URD beasiswa unggulan. Apakah dia memang domisilinya di situ atau memang berkuliahnya di situ. Misalnya para orang Medan tapi kuliahnya di Jawa, itu bisa ikut forum beasiswa yang di sana. Tapi Ara juga bisa masuk ke forum beasiswanya Ara karena domisilinya tetap di Medan kayak gitu. Jadi bisa gabung ke Persma BU Sumut, Persma beasiswa unggulan Sumut. Tapi umumnya yang di daerah sini aja sih Kak, yang memang dia masuk ke forum beasiswa unggulan Sumut. Jadi memang misalnya anak Winsu atau dia USU yang memang dia kuliahnya di Medan, kuliah di Sumatera Utara. Jadi biasanya kami tuh kayak bikin kegiatan-kegiatan kayak ke panti asuhan, ada juga sosialisasi beasiswa, yang mana itu juga termasuk bagian dari pengabdian. Kalau misalnya kegiatan dari pusat, itu setahu Ara, kalau misalnya belum pandemi ya, dulu tuh sering ada perkumpulan dari masing-masing perwakilan dari misalnya ketua forum itu bergabung secara nasional, misalnya bergabung di Jakarta gitu ya, dari semua ketua forum dari setiap wilayah kayak gitu, misalnya Sumut, kemudian Jogja apa segala macam itu bergabung ke Jakarta untuk mengadakan satu kegiatan yang bareng-bareng gitu. Nah, itu merupakan bagian dari kegiatan paguyuban yang Ara maksud. Jadi nggak ada tuntutan untuk masing-masing prodi. Itu tetap yang dipersyaratkan hanya indeks prestasi dan yang lainnya nggak ada Kak di kontrak beasiswa. Kayak gitu ya Kak. Mungkin kalau ada yang kurang puas dari jawaban Ara bisa ditanyakan lagi. Makasih Kak. Terima kasih Kak Ara. Oke teman-teman, karena mengingat waktu juga, jadi sesi tanya jawabnya kita sudahi ya. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat apresiasi oleh stiker atas nama Kak Fadila Arafah. Dan ini sertifikatnya. Dan untuk teman-teman, saya harap on kamera ya, karena kita akan foto bersama.
Oke, mungkin boleh dibantu bimbing Bu Moderator untuk penyerahan sertifikat. Oke, ini sertifikatnya Kak untuk Kakak Fadilah Arafa, pemateri kita, atas partisipasinya dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kepada kakak pemateri kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ya teman-teman, pembahasannya ini sangat menambah ilmu sekali. Tadi juga Kak Ara sudah menjelaskan tentang keuntungan beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini bisa menanggung seluruh biaya pendidikan bagi penerimanya ya. Tidak hanya uang pangkal, SPP atau UKT, tetapi juga biaya buku, SKS, dan lain sebagainya. Terus Kak Ara juga tadi membahas tips untuk lulus beasiswa unggulan. Terus siapa saja yang bisa mendapat beasiswa dan biayanya tuh nggak tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Luar biasa, besar banget biayanya. Jadi pengen daftar juga deh. Sampai juga kita pada penghujung acara teman-teman ya. Terima kasih banyak kepada pihak Cakap. Terus terima kasih juga kepada Persatuan Beasiswa Unggulan Sumatera Utara, kepada Kak Fadilah, Kak Ara yang telah men-share-kan ilmunya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta pada malam hari ini telah berpartisipasi untuk menyukseskan acara ini. Demikian acara kita pada malam hari ini. Saya Hayatun Nufus izin mengundurkan diri. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensinya ya teman-teman, karena untuk 5 peserta yang terbaik yang mendapatkan free klub Inggris dari Cakap selama 1 bulan nanti akan dikabarkan melalui email ataupun WhatsApp. Jadi kalian harus mengisi linknya pada room chat yang telah dikirim ya. Dan juga pengumuman 5 peserta terbaik itu akan diumumkan di Snapgram ya teman-teman ya, dalam waktu 1 kali 24 jam ke depan. Dan jangan lupa pantau terus Instagram kami, Kejar Mimpi Luxmoe. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ara. Terima kasih tim moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Reno. Kalau misalnya ada yang mau ditanya nanti mungkin bisa ke Instagram atau ke WhatsApp ya Kak. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi nggak masalah. Iya benar Kak, teman-teman. terima Mungkin kasih nanti banyak saya Kak. share aja ya Ya, nomor sama-sama. WA kakak ya di grup atau gimana Kak? Atau Iya, username boleh. saja? Iya, Oke, boleh. baik, Kak. Ya, makasih loh Kak Ara. Makasih banyak Kak ya. Ren, makasih banyak Ya. Kak Haya. Banyak Kak Ara. Makasih moderator kita. Makasih semuanya guys. Jadi kalian harus daftar ya beasiswa unggulan. Makasih Reno. Ditunggu nih kabar bukanya ya Kak Ara. Iya, benar. Oke teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.
Waalaikumsalam.